Bapak Ibu jajaran ya, pengurus dari Dinas Kabupaten Kulon Progo yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru yang mewakili dari masing-masing sekolah SD yang ada di Kabupaten Pekalongan. Eh, Salawat dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada Selamat kesempatan hari. pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertatap muka. Mudah-mudahan dari awal nanti sampai akhir pertemuan yang akan kita laksanakan ini pertama-tama bisa dihitung sebagai ibadah di sisi Allah, dan yang kedua tentunya kita niatkan bersama untuk bagaimana caranya bisa meningkatkan kompetensi dan kemampuan kita bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya yang ada di Kabupaten eh, Pekalongan. Ya, tak lupa salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para pengikut beliau pada akhir Lagi. zaman. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya diminta untuk bisa membersamai Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama membedah materi tes kompetensi akademik ya untuk materi matematika ya, matematika ya. Jadi ini levelnya di sekolah dasar. Tapi sebelumnya pepatah kuno mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Maka hari ini saya akan coba kenalkan diri saya dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Danu Hadi Brata. Bapak Ibu sekalian bisa panggil saya Mas Danu, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian mungkin banyak yang lebih senior dibandingin saya ya. Jadi lebih nyaman saya dipanggil Mas saja, yang dipanggil Bapak gitu. Karena Bapak Ibu sekalian mungkin lebih lebih tua dibandingin saya. Jadi saya biar saya saja yang menghormati Bapak Ibu sekalian. Ya, saya alumni dari FMIPA Matematik UGM S1 dan S2. Kemudian saya pernah mengajar di SMP Islam Al-Azhar. Saya juga pernah mengajar di SMA Taruna Bumi Katulistiwa. Saya pernah juga mengajar mahasiswa di dua universitas, Tanjung Pura Pontianak dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya pernah jadi kepala cabang di salah satu bimbel terbaik terbesar di Indonesia. Dan yang mengesankan bagi saya adalah waktu itu saya pernah membantu Man IC Pekalongan. Mungkin Bapak sekalian kan yang posisinya di Pekalongan pasti tahu. Ya, Lebaran. Ya, Man IC Pekalongan waktu itu mereka posisinya masih peringkat dua provinsi. Saya satu-satunya pengajar tamu yang diminta untuk mengajar di sana. Dan Alhamdulillah pada tahun 2022 mereka naik peringkatnya menjadi peringkat 4 nasional. Jadi Man- awalnya di provinsi jadi peringkat 4 nasional. Dan saya juga bisa mengajar materi SAT Matematika. Jadi itu Insan. adalah materi tes untuk masuk perguruan tinggi luar negeri. Jadi kalau ada mungkin anak bapak sekalian yang atau mungkin kenalan saudara bapak sekalian yang ingin kuliah ke luar negeri, salah satu materi tesnya adalah SAT Matematika. SATMAT. Oke, nah bapak sekalian, saya ingin mengingatkan bagi kita bersama, kita harus setuju dulu frame berpikir kita harus sama ya. Saya lebih menyoroti tentang masalah kompetensi di sini. Ya, jadi TKA matematika di level SD itu fungsinya adalah mengukur kemampuan matematis. Ya, ada 5 hal yang diukur di situ. Pertama adalah pengetahuan matematika, kemudian representasi matematis, yang ketiga adalah penalaran, yang keempat adalah pemecahan masalah matematis, dan yang kelima itu adalah koneksi matematis. Nah, yang saya kasih warna merah itu adalah yang paling sering kita kerjakan ketika kita membahas soal matematika di internal sekolah kita biasanya, ya kan? Jadi apa Kenapa pengetahuan matematika kita, apa rumusnya apa, terus langsung kita terapkan ke soal. Ya, kenalan ya. saya Jadi jarang jarang sekali mungkin ya. Saya tidak mengatakan tidak pernah ya. Mungkin jarang sekali bagi kita yang juga melibatkan tentang bagaimana cara memahami representasi secara matematis, memahami bagaimana cara menalar jawaban dengan baik, gitu ya. Sehingga siswa itu perkembangan materinya, kemampuannya dalam berhitung secara matematis itu mungkin tidak secepat yang kita harapkan. Tidak secepat yang kita harapkan. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang ujian seperti ini, Bapak Ibu sekalian, waktunya terbatas. Ya, waktunya terbatas. Kita tidak bisa menggunakan pendekatan seperti biasa ketika kita mengajar.
Mohon bagi Bapak sekalian yang itu di mute dulu biar suara saya tidak berbentrokan gitu ya, biar nanti yang lain bisa juga mendengar. Jadi begitu Bapak sekalian. Jadi biar siswa itu jarang mendapatkan pendekatan tentang representasi matematis dan pelarang. Jadi kita seringnya melompat dari pengetahuan yang kita miliki kemudian langsung ketemu pemecahan masalahnya. Gitu ya. Jadi representasi matematis dan penalarannya jarang kita ajarkan. Nah, oleh sebab itu maka Bapak sekalian tadi saya sudah katakan waktunya itu terbatas. Karena waktunya terbatas, maka kita harus tahu, ya kan? Misalkan kita bicara saja misalkan waktunya 60 menit. Soalnya ada 30 soal. Berarti kan satu soal itu harus bisa selesai dalam waktu 2 menit, Bapak sekalian. Itu logika berpikir paling simpel. Satu soal bisa dikerjakan dalam waktu 2 menit. Sehingga kita perlu menginsertkan berbagai macam metode sedemikian rupa sehingga dalam waktu 2 menit itu siswa itu bisa mengerjakan soalnya dengan tepat dan benar. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Nah, ini saya akan sedikit berikan gambaran Bapak sekalian tentang representasi matematis. Biasanya dalam soal-soal bentuk cerita itu, maaf Bapak sekalian, kita tolong suaranya. Oke, terima kasih. Ya, jadi yang maksud penjumlahan itu nanti biasanya seperti apa? Ini saya ambil samplingnya adalah soal SAT matematika. Jadi di luar negeri pun, bahkan Bapak sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu kata-kata kuncinya mereka berikan. Ya, mereka berikan kuncinya. Misalkan ini ya, penjumlahan, itu bahasa Inggrisnya sum, plus, more than, greater than, larger than, gain, increase, dan seterusnya. Jadi ada kata-kata kuncinya. Kalau dia ingin ini kaitannya dengan penjumlahan, berarti kata kuncinya apa? Nanti di soal akan saya kasih sedikit beberapa. Ya, beberapa pengenalan kata-kata kuncinya. Ya, sehingga nanti Bapak sekalian ketika Bapak sekalian mengajar itu tidak terjebak pada masalah yang sama. Gitu ya. Jadi misalkan ibu memiliki 10 buah buku. Kemudian ibu membeli lagi 8 buku. Kata membeli lagi itu artinya bertambah kan. Jadi membeli ini bisa kita artikan sebagai menambah. Ini masuk dalam kategori penjumlahan. Jadi maksud saya itu seperti itu Bapak sekalian. Sehingga nanti Bapak sekalian ketika menerangkan ke siswa itu, Bapak sekalian akan kaya dengan kosakata. Kaya dengan kosakata. Kosakata itu yang nanti akan dipahami oleh siswa sebagai bentuk representasi matematis. Karena kan sekarang kita tahu ya, mungkin kebanyakan siswa itu kita harus akui lah, ya literasi membacanya kurang, tapi literasi WA-nya tinggi, gitu ya. Literasi baca WA-nya tinggi. Tapi kan kita tidak boleh menyerah dengan kondisi seperti itu, ya kan? Jadi tugas kita kan memintarkan anak murid kita, bagaimana mereka bisa jadi orang yang pintar kan? Maka kita juga harus mencari sebuah trik-trik baru. Ya, yang saya katakan zaman berubah, kita juga harus mulai berubah. Unit loroknya. Mohon maaf Bapak sekalian suaranya tolong jangan itu ya. Di mute, minta tolong di mute aja. Ya, biar saya bisa menjelaskan ini dengan enak. Oke, gitu ya. Jadi gitu Bapak sekalian. Jadi coba ya Bapak sekalian mencari kosakata yang sering biasanya dipakai di soal, ya, bentuk soal cerita itu seperti apa, yang masuk kategori penjumlahan apa saja. Yang masuk kategori pengurangan apa saja? Yang masuk kategori perkalian apa saja? Yang masuk kategori pembagian apa saja? Sehingga nanti bos kalian ketika kosakata itu sudah diberikan, nah mereka itu ketika ketemu soal, mereka baca, nah katanya yang muncul ini. Mereka sudah langsung dalam kepala mereka, oh ini berarti dijumlahkan nih. Oh ini pasti dikalikan nih nanti. Oh ini pasti nanti dibagi nih. Gitu ya. Jadi kata-kata kunci itu yang Bapak sekalian harus mulai sekarang saling saling bertukar satu dengan yang lainnya untuk bisa saling membagi. Ya. Jadi dengan begitu nanti harapannya di soal-soal nanti TKA, apapun bentuk model soalnya, siswa itu akan lebih mudah memahami dengan cepat. Karena pemahaman terhadap konteks ini akan sangat membantu kecepatan mereka untuk mengerjakan soal juga. Ini yang pertama, Bu sekalian. Yang kedua adalah penalaran. Ya, ya kita sudah familiar, Bapak sekalian pasti sudah familiar dengan rumus ini ya. Jadi kebanyakan biasanya disebut rumus Jokowi ya. Ya, jarak
W itu waktu ya. Jokowi, J jarak, K kecepatan, W-nya waktu ya, rumus Jokowi. Ya kalau di SMP dan itu biasanya V sama dengan S per T. Nah, pertanyaannya adalah apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan dari rumus ini? Kok bisa V sama dengan S per T ini? Ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, yang bisa kita tangkap dari sini adalah bahwa kecepatan itu kita lihat posisinya sama dengan S, sama-sama di atas. Itu artinya apa? Kecepatan itu berbanding lurus terhadap jarak tempuh. Ya. Nah, apa terjemahannya? Ini kadang perlu juga Bapak sekalian sampaikan kepada siswa. Apa terjemahannya dalam kehidupan sehari-hari? Ini hanya salah satu ya. Terjemahannya itu adalah selama masih ada kecepatan, salah satunya ya, maka jarak tempuhnya akan makin jauh. Artinya apa? Ketika dia punya kecepatan, maka dia akan menempuh jarak yang lebih jauh. Tapi ketika kecepatannya sudah nol, dia akan berhenti. Ya kan? Dia tidak akan mungkin nambah lagi jaraknya. Ya kan? Jadi logika berpikirnya ke sana. Terus apa kaitannya V dengan T? Posisi T ada di bawah, V di atas. Berarti dia berbanding terbalik terhadap waktu. Apa terjemahannya? Ya, apa terjemahannya? Jadi semakin tinggi kecepatan suatu benda, ya, atau apa barang lah terserah ya, maka waktu tempuhnya akan makin singkat. Ini yang disebut nanti perbandingan berbalik nilai. Jadi kenapa disebut senilai? Kenapa disebut berbalik nilai? Ini adalah representasi yang perlu kita pahamkan juga kepada siswa. Sehingga siswa itu memahami bahwa ternyata yang saya pelajari itu ada kok aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Biar mereka merasa ada manfaatnya juga kan gitu. Jadi hal-hal simpel seperti ini Bapak sekalian kelihatannya sederhana, tapi kalau mau kita kenalkan kepada siswa, itu akan sangat membantu pemahaman mereka terhadap matematika. Bahwa ternyata mereka memahami matematika itu tujuannya untuk apa? Ya karena itu dipakai dalam kehidupan mereka. Gitu ya. Bukan hanya sekedar kita bicara ada soal kerjakan, ada soal kerjakan. Ya. Dan bahkan di ujian masuk perguruan tinggi Bapak sekalian, konsep KPK itu juga berguna terhadap roda. Jadi di beberapa tahun belakang ini lagi familiar itu soal tentang roda, Bapak sekalian. Jadi di tahun 2022 itu ada tentang sepeda, roda, ada 2 roda. Kemudian nanti kemarin terakhir itu adalah tentang lokomotif kereta api. Jadi rodanya sampai ada 4, gitu ya. Nah, itu nanti penyelesaian akhirnya itu menggunakan konsep KPK, Bapak sekalian. Kok bisa seperti itu ya, Pak? Ya memang begitu. Karena semua yang kaitannya dengan matematika itu pasti nanti larinya pasti adalah kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tugas kita adalah mengenalkan itu sejak awal. Sehingga siswa itu tidak malas ketika belajar matematika. Kenapa? Karena dia membutuhkan dan itu dipakai dalam kehidupan. Oke, ini mungkin sedikit masukan kepada bagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang hadir hari ini. 2 hal ini, tolong jangan hanya sekedar melompat dari awalnya pengetahuan tadi langsung diselesaikan secara matematis. Ya, kalau memang ada penalarannya gunakan. Kalau memang ada konsep apa yang tadi pendekatan teori apa? Sorry, saya nyebutnya apa tadi tuh? Nah, itu representasi matematisnya itu juga dikasih tahu Bapak sekalian. Jadi ini kenapa bentuknya seperti ini? Saya rasa sudah disusun. Karena ini semua kan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi ada pengetahuan matematisnya, representasi matematisnya, penalarannya, baru ke pemecahan masalahnya. Jadi jangan langsung dari pengetahuan matematis langsung pemecahan masalah. Ya, kalau memang ada representasi matematisnya itu dikenalkan. Kalau memang ada konsep penalaran yang bisa dipakai biar jawabannya lebih singkat, nah gitu ya, itu juga dikenalkan Bapak sekalian. Jangan hanya sekedar kita memperkenalkan cara-cara manual biasa. Nah, oleh sebab itu butuh yang namanya kreativitas. Karena tadi apa? Kita bicara di TKA, waktunya terbatas. Ya. Kalau tadi soalnya 60 menit waktunya, soalnya 30, berarti satu soal 2 menit. Gimana caranya? Siswa bisa ngerjain satu soal 2 menit. Itu yang harus kita pertimbangkan. Oke, kita lanjut sekarang Bapak sekalian ke bentuk soalnya. Kita mulai dari soal pertama. Jadi kompetensi yang diukur di soal pertama ini adalah tentang memahami, mengaplikasi, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika.
Ya, level kognitifnya adalah pemahaman. Pertanyaan di sini adalah manakah bilangan pecahan yang menunjukkan bagian sarang yang di dalamnya terdapat lebah? Ya, ini pertanyaannya. Nah, Bapak sekalian, saran saya ya, kalau ketemu soal kayak begini mungkin sekali-sekali Bapak sekalian perlu juga nanti Bapak sekalian menggunakan yang namanya kayak saya gini, proyektor gitu ya, LCD gitu ya. Nah, gitu. Jadi mengajak mereka berimajinasi ya, mengerjakan soal mengajak. Jadi biar mereka tuh paham imajinasinya. Dari gambar diketahui banyaknya lebah dalam sarang itu ada 6. Taunya dari mana? Nih kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 lebahnya. Terus sarangnya ada berapa? Ya kan gitu ya. Ada 18. Nih kita hitung lagi. Ada 7, 8, 9, 10, seterusnya sampai yang terakhir 18. Nah, berarti kalau begitu, ya kan, pecahan yang bisa kita buat adalah 6/18. Nah, di sini tidak ada jawabannya. Nah, kita tinggal lihat di sini mana yang bisa. Makanya kita butuh namanya pecahan senilai. Nah, pecahan senilai itu artinya apa, Dek? Bisa disederhanakan, bisa dibuat lebih kompleks. Ya kan? Kalau disederhanakan berarti dibagi. Kalau lebih kompleks dikali. Nah, pilihan jawaban itu bantu kita. Jadi biasa kan begitu. Jadi kalau kita ingin jawab, ya sebelum ketemu hasil akhirnya, upayakan 1 sampai 2 detik, lihat dulu pilihan jawabannya. Kita lihat di sini pilihan jawabannya, penyebutnya adalah 54, 32, 36. Nah, yang paling banyak apa? 54. Ya, karena 54 berarti kalau begitu dari penyebutnya 18, itu berarti kita kali 3, adik-adik sekalian. Sehingga pembilangnya juga kita kali 3. Ketemunya adalah 18/54. Maka ketemulah jawabannya adalah D. Jadi memang ketika kita menjelaskan ini panjang kelihatannya. Tapi kita mengajak mereka berimajinasi. Ketika mereka berimajinasi, bisa melakukan sebuah penalaran dari apa yang mereka pahami ini dengan baik, konsep berpikir mereka akan lebih cepat. Ya, kenapa bisa seperti itu, Pak? Ya karena pengalaman saya ketika saya ngajar siswa juga begitu. Ya. Jadi kadang siswa itu saya ajak berimajinasi. Kalau kamu kayak begini gimana? Kamu kayak begini gimana? Ya kadang hal-hal kayak gitu kelihatannya simple, tapi ketika mereka bisa menggunakan itu dengan terampil, ya, maka mereka bisa melakukan sebuah lompatan berpikir yang jauh lebih lebih besar dan lebih hebat dari yang kita bayangkan. Itu Bapak sekalian. Oke, ini nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini tentang konsep perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Nah, dasarnya adalah bahwa kita diajarkan dalam konteks ini, operasi bilangan itu ada urutannya. Pertama, ada namanya kurung. Itu yang paling utama. Terus yang kedua, yang namanya operasi perkalian pembagian lebih kuat daripada penjumlahan atau pengurangan. Ya, pengakaran itu lebih kuat daripada perkalian pembagian. Tapi untuk level SD, saya rasa cukup 2 itu aja. 3 itu aja udah cukup. Kurung yang paling utama, terus yang kedua adalah perkalian pembagian lebih utama daripada penjumlahan atau pengurangan. Nah, sehingga untuk mengerjakan soal ini, biar kamu tidak keliru, nah gitu Bapak sekalian. Biar kamu tidak keliru, caranya gimana? Kita gunakan tanda kurung. Jadi ketika di sini ada perkalian, kita kurung dulu. Ada pembagian juga kita kurung. Jadi kita selesaikan dulu yang dikurung. Ya, jadi 67 kita kali 12. Itu hasilnya berapa? 804. Nah, kemudian 4563 bagi 9 berapa? Ketemunya 507. Nah, dapatnya dari mana? Nanti saya ajarin dikit, Bapak sekalian. Gimana cara ngitungnya? Biar lebih mudah. Ya, jadi jawabannya 1311. Nah, bagaimana cara 67 kali 12 ini? Bapak-Ibu sekalian, kita pernah diajarkan dulu ada namanya metode asosiasi komutatif distributif. Kita pakai distributif. 12-nya kita jabarkan menjadi 10 tambah 2. Jadi 67 kali 12 itu dalam benak kita adalah 67 kali 10 ditambah 67 kali 2. Jadi hal-hal ini kelihatannya simple,
Di soal-soal ujian masuk perguruan tinggi, bos kalian, teknik-teknik kayak begini sangat dibutuhkan biar mengerjakan soalnya lebih cepat. Ya, jadi saya mau ngomong kayak gini karena sudah saya praktekkan ketika saya ngajari siswa saya untuk ngerjain soal TBK. Yang konon katanya itu ya, waktu ngerjainnya cuma 1 menit satu soal, bos kalian. 1 menit satu soal. Ya, jadi dijabarkan 67 kali 10 tambah 67 kali 2. Dapatnya 670, kita tambah dengan 134. Ketemunya 804. Terus 4.563 bagi 9. Baru sekali mungkin sudah banyak ikut pelatihan. Tapi yang saya sangat tertarik itu adalah matematika gasingnya. Dari apa, Yohanes Surya. Jadi dia dari depan, Bapak sekalian. Jadi 45. 4 kan nggak bisa dibagi 9. Ambil 2 sukunya. 45-nya kita bagi 9. Ya, ketemunya adalah 500. Ya. Kemudian 6 nggak bisa bagi 9. 6 tiganya kita bagi 9. Dapatnya 7. Jadi bacanya 4.500 bagi 9 ditambah 63 bagi 9. 4.500 bagi 9 ketemunya 500. 63 bagi 9 ketemunya 7. Sehingga ketemunya adalah 507. Jadi kalau kita jumlahkan itu adalah 1.311. Jadi gitu Bapak sekalian ya. Jadi teknik-teknik kayak begini ya yang kita dulu pelajari dari komutatif, distributif, asosiatif itu semua kepake Bapak sekalian. Kalau kita ingin ngitungnya cepat. Makanya biasakan ketika kita sudah ajarkan metode-metode ini, praktekkan ke soal. Ya, praktekkan ke soal. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Yang ketiga. Pak Dion itu memiliki 10 keranjang bawang merah. Setiap keranjang berisi 5 kilogram bawang merah. Sebanyak 6 kilogram disimpan untuk persediaan di rumah dan sisanya dikemas menjadi 22 bungkus. Berapa kilogram berat bawang merah tiap bungkusnya? Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Jadi jangan melompat dari yang pengetahuan langsung penyelesaian masalah. Nah, gimana caranya? Kalau bisa buat ilustrasinya, ya. Di situ ada keranjang. Mungkin bisa pakai gambar kotak segi 4 atau mau pakai gambar segitiga nggak apa-apa. Anggap aja segitiga itu kotak misalkan atau segi 4 itu kotak. Kalau saya kebetulan karena saya pakai apa ya? Eh, apa sih namanya ini PPT ya. Jadi saya bisa nyomot-nyomot ya. Saya bisa nyomot-nyomot dari Google ya. Ini saya ngambil. Jadi nanti keranjang ini Bapak sekalian bisa ganti dengan kotak segi 4, boleh nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi saya punya kotak nih. Satu kotaknya 5 kilogram. Kemudian ada 10 berarti kali 10. Berarti kalau gitu berat totalnya bawang merahnya berapa? 50 kilogram. Jadi diilustrasikan begitu Bapak sekalian. Sambil mereka membayangkan, mengimajinasikan bagaimana cara menjawabnya. Nah, kemudian di situ ada kata disimpan. Nah, ini kita ketemu. Jadi salah satu konsep pengurangan itu adalah kata disimpan. Kata disimpan itu artinya dikurangi. Ya. Jadi kita ketemu kosakata yang pertama. Jadi kalau ada kata disimpan, itu artinya dikurangi. Kita kurangi 6. Jadi sisanya berapa? 44 kilogram. Nah, karena dikemas, ya, dibungkus. Nah, dibungkus itu artinya apa? Dibagi menjadi 22 bungkus. Ya kan? Dibungkus menjadi 22 bungkus. Ya, kalau kita lihat persamaannya, itu tambah, kurang, kali, bagi. Yang tepat adalah dibagi. Dibagi menjadi 22 bungkus. Berarti kalau gitu 44 bagi 22. Jadi kosakata kedua adalah kata dibungkus itu artinya dibagi. Ya, kita bagi 22, ketemunya apa? 2 kilogram. Jadi kilogramnya itu adalah 2 kilogram. Itulah berat setiap bungkusnya. Ya, gitu Bapak sekalian. Yuk, lanjut lagi. Yang ketiga. Ya, memahami, mengaplikasikan bernalar lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait operasi penjumlahan, pengurangan bilangan pecahan, serta operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli. Ini tipenya adalah level kognitifnya aplikasi. Harga 1 liter minyak goreng merek A itu 27.000. Minyak goreng tersebut dijual di toko laris dengan diskon 2.700. Di toko manis dijual dengan diskon 12%. Ilustrasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, kita buat dulu alurnya. Oke?
Jadi di sini kita punya minyak goreng 1 liter. Harganya, mereknya adalah A, harganya 27.000. Kemudian toko laris. Ya, ini diskon. Diskon itu berarti di sini dikurangi. Jadi kita ketemu lagi kosakata baru. Jadi kalau ada kata diskon di situ artinya dikurangi. Kalau dia nominal. Hati-hati ya. Kalau dia nominal. Itu kita buat jadi 2.700. Berarti dikurangi. Oke. Nah, berarti yang dibayarkan berapa? Awalnya 27.000 dipotong 2.700. Berarti yang dibayarkan di toko laris itu adalah 24.300. Ya. Dan ini, nah nanti ya, di situ 2.700 itu berarti kan sama dengan nama 10%-nya. Jadi 10% kenapa di sini saya bilang B itu benar, ya? Karena 2.700 per 27.000. Nah, biasakan kalau angkanya sama, dia hanya berselisih 0,1, itu pasti nilainya sama dengan 10%. Jadi kadang itu Bapak sekalian, kita juga perlu memberikan sebuah rangsangan kepada mereka. Ya, biar mereka itu tidak terjebak harus selalu pakai cara. Mereka bisa berinisiatif untuk menjawab lebih cepat. Gitu ya. Jadi di sini kan sama di 2.700 dengan 27.000. Ya kan? Bedanya hanya 1/10-nya kan? Nah, 1/10-nya itu apa? Ya 10%. Ya, gitu ya. Jadi biasakan begitu. Jadi B-nya sudah pasti benar. Terus toko manis. Diskon dikurangi 12%. Nah, ini sama-sama diskon. Artinya sama, dikurangi. Tapi ingat, kalau dalam bentuk persentase, nah dijelaskan. Ya, itu nilainya harus dihitung dulu, Dek. Kalau tadi kan bisa langsung karena nominal. Langsung. Kalau dalam bentuk persentase, harus dihitung dulu. Nilainya berapa diskonnya? 12% dari 27.000. Berapa itu, Dek? Dihitung. Ya. Nah, ini sama dengan kayak tadi. Ya. Jadi, kan 100%. 100-nya berarti 0,2 dibuang. Kemudian yang 27.000, 0,2-nya juga dibuang. 12%-nya kita urai jadi 10 tambah 2. 10 kalikan 270. Kita tambah 2-nya kali 270. Jadi ketemunya di situ adalah 3.240. Maka otomatis C-nya benar. Ya. Nah, sehingga harga yang dibayarkan sekarang itu adalah pada toko manis 27.000 kurangi 3.240. Jadi harusnya adalah 23.760. Di situ hanya 25.700. Berarti salah, ya. Sehingga yang kita coret di situ adalah yang B dan C, ya. Oke. Paham ya Bapak sekalian ya? Jadi biasakan begitu. Kadang ngitung tuh begitu. Agak sedikit lambat tapi biar mereka itu cepat. Ya. Jadi mereka biar terbiasa dengan metode-metode yang pernah mereka pelajari. Ya. Maka perlu kita praktekkan. Oke? Lanjut Bapak sekalian ke soal berikutnya. Memahami, mengaplikasi dan bernalar lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait perbandingan dan pengurutan bilangan. Ini levelnya adalah aplikasi. Jadi Imam 130%, Bunga 17/20, ya, kemudian Kenzi 5/4, Ilmi 1,375, kemudian Cindy 1,15. Biasanya kalau soal seperti ini saya bawa ke bentuk desimal. Nah, saya biasanya mengenalkan ada namanya konversi pecahan. Ini yang saya hafal. Saya ajarin ke siswa dan saya minta mereka untuk menghafal. Setengah itu 0,5, sepertiga itu 0,33, seperempat itu 0,25, seperlima itu 0,2, seperenam itu kita bawa ke bentuk 100 terdekat. Jadi kalau dia nggak bisa genap itu membaginya, bawa ke perseratusan terdekat. Ya, jadi dikali 16 kan 96, ya, makanya disebut 0,16. Itu harusnya 0,16 berikutnya, belakangnya masih ada lagi, ya. Kemudian sepertujuh itu berarti 98, makanya 0,14. Kemudian seperdelapan itu 0,125, sepersembilan itu 0,11. Ya, jadi kalau saya punya 130%, itu artinya 130/100. Ya, tinggal, nah ini kalau ketemu kayak gini, kadang perlu juga kita kenalkan. Nanti di bawahnya ada. Ini kalau kita mau baginya mudah, Dek, kan dibagi 100 itu artinya apa? Kalau dibagi, komanya geser ke kiri. Ya, jadi kalau dikali, komanya geser ke kanan.
100 itu nolnya ada berapa? Ada 2. Berarti komanya geser ke kiri 2. 1, 2. Makanya ketemunya 1,3 atau 1,30. Ya. 17/20. Ini dibuat jadi per 100. Ya. Jadi 20 jadi 100 dikali 5. 7 jadi dikali 5 juga. Karena di bawahnya kali 5. Maka dapatnya 135 per 100. Ya, 35 per 100 itu 0,35. Kita tambah 1, maka jadinya 1,35. Oke. Lanjut, 5 per 4. 5 per 4 itu 1 seperempat. Satunya sudah ada, seperempatnya adalah 0,25. Maka jadinya 1,25. Oke. Lanjut, 1,375 biarkan. Karena sudah dalam bentuk desimal. Kemudian 1 seperlima, satunya sudah ada, seperlimanya itu adalah 0,2. Berarti ini adalah 1,2 atau 1,20. Jadi dari sini kita bisa urutkan dari yang paling kecil itu adalah Cindy yang paling kecil. Kemudian yang kedua adalah Kenzi 5 per 4. Yang ketiga adalah Imam 130%. Yang keempat adalah Bunga 17/20. Dan yang terakhir adalah Ilmi 1,375. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah yang B. Oke? Gitu ya. Sambil diterangkan gitu. Dan biasakan, nih biasakan kebiasaan saya juga biasanya kalau di akhir itu selalu saya tambahkan gini Bapak sekalian. Mudah kan? Gitu ya. Jadi penekanan kata mudah itu harus selalu diulang-ulang. Kenapa begitu, Pak? Ada teorinya di dalam ilmu psikologi itu namanya the power of repetition. Ya, jadi sugesti kita kepada murid itu akan bisa membuat mereka itu menjadi lebih positif dalam melihat sesuatu. Jadi biasakan setiap kali kita mengakhiri penjelasan materi apapun itu, atau pembahasan soal terutama, Bapak sekalian, selalu kita akhiri dengan kata mudahkan. Mudahkan, mudahkan, mudahkan. Ya, jadi kalau sering kita melakukan itu, Bapak sekalian, dalam benak mereka itu akan berpikir bahwa matematik itu mudah. Ya, matematik itu nggak sulit, gitu ya. Matematik itu suatu hal yang tidak menakutkan, gitu ya, bagi mereka. Oke, lanjut ke soal berikutnya, Bapak sekalian. Memahami aplikasi dan bernalar lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait perbandingan dan pengurutan bilangan. Ini level kognitifnya adalah penalaran. Tentukan benar atau salahnya. Ya, jadi kita lihat di sini ada nasi goreng ayam 2 porsi. Itu artinya apa? Dia setara dengan setengah dari nasi goreng 4 porsi. Benar nggak? Kan di situ dia bilang ada 4 porsi. Di sini ada 2 porsi. Berarti logikanya karena dia setengahnya, berarti setiap unsurnya juga kali setengah. Jadi kalau di situ nasinya adalah 600 gram, kita kali setengah berarti jadi 300 gram. Daging ayamnya 40 gram, kita kali setengah, berarti jadi 20 gram. Berarti kalau begitu poin 1 jelas salah. Gitu ya. Terus poin yang kedua, perbandingan nasi dan daging ayam. Setiap porsi adalah 30/2. Nah, perbandingan nasi per porsinya itu adalah, ingat, di situ kan untuk 4 porsi keterangannya. Berarti 600 bagi 4, kemudian 40 juga bagi 4. Kita ketemu 150/10. Ini adalah perbandingan tiap porsinya. Disederhanakan dibagi 10. Dibagi di sini tidak dia minta dibagi 10 ya. Dia minta dibagi 5. Dibagi 5 dapatnya 30. 10 dibagi 5 dapatnya 2. Berarti kalau begitu benar dong jawabannya. Dan yang terakhir, kalau diberikan 900 gram nasi, maka daging ayam yang dibutuhkan adalah 60 gram. Kita punya perbandingan dasarnya tadi adalah 30/2. Berarti kalau saya punya 900, butuhnya berapa? Nah, ini kita buat 30/2 sama dengan 900/X. Ini tinggal kita kali silang. 30 kali X sama dengan 2 kali 900. Dan lihat kebiasaan saya, tidak saya kalikan. Jadi yang saya lakukan adalah kita buat aja gini. Tulis saja apa adanya. Mengalihkan itu Bapak sekalian, biasakan. Adalah proses paling akhir. Ketika angkanya sudah sederhana. Sederhana itu pengertiannya adalah tidak perlu ditambah, dikurang, atau dibagi, atau dikali apapun juga. Jadi sudah sampai sederhana baru kita
Kalikan. Di sini kan 900 bisa bagi 30. Dapatnya 30 kan? 30 kita kali 2, ketemunya adalah 60 gram. Jadi kalau begitu jawabannya adalah benar. Jadi jawabannya salah, benar, benar. Itu Bapak sekalian. Lanjut ke soal berikutnya. Memahami, mengaplikasikan benar lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan operasi itu ya. Nah ini ada soalnya. Bu Ari seorang penjual jamu beras kencur kemasan. Suatu hari Bu Ari memproduksi jamu beras kencur sebanyak 8 wadah, masing-masing 3/4 liter. Jadi ini cara mengerjakannya kita gambar. Misalkan ini wadahnya. Jadi kayak saya bilang pakai kotak boleh, mau pakai segitiga boleh, mau pakai bintang juga boleh. Intinya adalah kita mengajak mereka berimajinasi. Kita punya satu buah ini 3/4 liter. Kemudian kita punyanya 8, Dek. Kalau ada 8 tuh berarti kita kali dong. Ya. Nah, ini ya biar mudah kita ngalinya, Dek. Ya kan gitu ya. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Cara mengubahnya adalah 4 kali 3, 12. Tambah 1, 13. Kita bagi 4 ya. Kemudian baru kita kali 8. Ya kan? Kita coret 4-nya, kita coret 8-nya. Kita dapat di sini 1, di sini dapat 2. 2 kali 13 ketemunya adalah 26 liter. Berarti kalau begitu, Bu Ari memproduksi 26 liter. Benar dong, karena nilainya sama kan? Oke. Terus, ya misalkan dari sini dia ingin memproduksi menjadi beberapa X liter. Botol kecil. Ya, karena di situ ada konversinya, yaitu botol besar itu adalah 2 kali botol kecil, maka kita ubah dalam bentuk botol kecil semua. Di sini 12 sudah, 39-nya ini karena botol besar, berarti adalah 2 kalinya. Ya, 2 kali 39. Ya, nilainya adalah 90. Nah, berarti di situ ada kata kunci baru lagi. Ketika dia bilang diisi, ya di sini, diisi itu berarti adalah dia bicara tentang volume, D. Ya, jadi kalau ada kata diisi, itu yang dihitung apa, Dek? Volumenya ya, gitu. Jadi kata-kata kuncinya ini harus dikasihkan. Oke, makanya di sini volumenya berapa? Nah, volume satu botol kecilnya itu jadi berapa? Kan ada X di sini. Di sini kita punya 2 kali 39 itu adalah berapa ini? Tambah 12. Oh, 90 sudah ya. Jadi kita punya 90 ya, botol kecil. Jadi kalau begitu, kalau volumenya atasnya adalah 26 wadahnya, kemudian ada 90 botol kecil, berarti volume satu botol kecilnya berapa? 26 dibagi 90 dong. Benar nggak? Karena kan dibagi. Ya, kata dibagi itu berarti dia di per, ya kan? 90 liter. Oke, maka dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Kalau dia hitung di situ adalah untuk yang botol besar, kan tadi botol besar 2 kalinya. Kalau satu botol kecilnya 26/90, berarti botol besarnya tinggal kali 2. 2 kali 26/90. Berarti dapatnya berapa, Dek? 2-nya dicoret dengan 4/90. Dapat 45. Jadi 26/45 liter ya. Jadi benar jawabannya di situ. Oke. Nah, yang terakhir. Nah, di sini kita sudah punya, Dek. Volume satu botol kecil tadi apa? 26/90. Pertanyaan di sini, total volume jamu beras kencur yang dimas dalam botol kecil adalah 52/45. Tadi kan ada 12 botol kecil ya. Berarti kalau gitu total volume yang botol kecil tinggal kita kali 12. Benar nggak? Karena satu botolnya 26/90. Jadi 12 kali 26/90 ketemunya adalah kita sederhanakan dibagi 3 ini dapat 4. Sorry, dibagi 3 dapat 30. Nah, kita bagi lagi 2. Dapat 2, di sini dapatnya 15. Atau kalau mau cepat dibagi 6 ya. Dibagi 6 dapat 2, di sini dibagi 6 dapat 15. 2 kali 26 ketemunya 52. 52/15 liter. Di situ dia bilang berapa? 52/45. Berarti salah dong ya. Oke, salah ya. Jadi nggak perlu kita, sorry, di situ dicentang yang salah ya. Harusnya dicentang yang salah di sini. Oke, mohon maaf ini kelupaan. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Pak Dadang mempunyai 6 kantong beras. Setiap kantong berisi 13,5 kg beras.
Dikemas dalam beberapa kantong ukuran kecil berisi 0,75 kg. Banyak kantong yang dibutuhkan untuk mengemas barang tersebut adalah berapa? Nah, kita ilustrasikan lagi. Ada gambar kantong gitu ya. 13,5 kg. Ini kita kali 6. Berarti kalau gitu semua berasnya totalnya berapa beratnya? 13,5 kita ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. 13,5 itu 13 1 per 2. Jadinya 27 per 2. Kita kalikan 6. 2-nya dapat 1, kalau 6-nya dapat 3. 27 kali 3. Ketemunya adalah 81 kilogram. Terus di situ dalam beberapa kantong ukuran 0,75. Berarti kita tulis dulu 0,75. Nah, di sini kalau kita ingin cari N-nya, berarti caranya adalah awalnya totalnya 81 tadi, kita bagi 0,75. 0,75 ini lebih mudah kita ubah ke bentuk pecahan biasa, Dek. Jadikan 3/4. Apa artinya dibagi 3/4? Dikali kebalikannya, yaitu 4/3. Kita coret 3-nya dapat 1, kita coret 3-nya dapat 27. 27 kita kali 4, ketemunya adalah 108. Jadi kalau begitu banyaknya kantong yang dibutuhkan adalah 108 buah. Ya. Nah, di sini ada kata kuncinya yang saya lupa. Dikemas. Dikemas itu berarti dibagi. Ya, menjadi beberapa ya, ke dalam beberapa, dibagi ke dalam beberapa ukuran kantong kecil ya. Dikemas ini kata kuncinya adalah dibagi ya. Jadi itu kata-kata kuncinya yang perlu dikenalkan juga. Lanjut ke soal berikutnya. Afi Bintang Chandra mengikuti kursus renang untuk anak-anak. Afi mengambil kursus kelas A, ya, Bintang kelas B, Chandra kelas C. Jadwal kursus renang terlihat pada gambar di bawah ini. Pertanyaannya di situ adalah pernyataannya manakah yang benar. Jadi yang kita centang cukup yang benar. Yang salah nggak perlu kita centang, ya. Oke. Jadi kalau begitu caranya kita data aja, ya. Jadi kalau mau didata boleh, ya. Jadi misalkan di situ si Avi itu kan mulainya tanggal 18. Ya, setiap 4 hari kita tambah 4. Ingat Januari itu sampai tanggal 31. Kita tambah 4, 22. Tambah 4 lagi, 26. Tambah 4 lagi, 30. B juga begitu. C juga begitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa mereka berenang bersama-sama pertama kalinya itu adalah pada tanggal 26 Januari. Berarti dia benar ya. Selama Januari, Bintang dan Chandra kursus renang bersama sebanyak 4 kali. Kita fokus pada Bintang dan Chandra. Samanya di tanggal 8, tanggal 14, tanggal 20, dan tanggal 26. Dan ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4. Betul. Berarti dia bersama-sama berenang 4 kali. Selama Januari, Api khusus renang sebanyak 3 kali. Salah ya. Karena disitu dia khususnya sebanyak 4 kali. Karena dia renangnya setiap 4 hari sekali. Ya. Jadi ada tanggal 18, 22, 26, dan 30. Ya. Jadi nomor 3-nya salah. Nggak perlu kita centang. Jadi dengan satu ini kita bisa jawab 3 soal. Jadi kenalkan kepada mereka bahwa walaupun cara kita mungkin agak panjang di sini adik, tapi dari sini kita bisa dapat 3 soal. Ya. Itu. Jadi pastikan bahwa mereka itu juga paham bahwa waktu yang kita gunakan itu memang betul-betul bermanfaat. Gitu ya. Yuk, lanjut. Soal berikutnya, Abian akan memberikan bingkisan kepada beberapa tetangganya. Terdiri dari buku tulis, ya, ballpoint dan pensil. Abian menyiapkan 60 buku tulis, 45 ballpoint dan 30 pensil. Dibuat bingkisan sebanyak-banyaknya. Setiap bingkisan berisi jenis dan banyak barang yang sama. Berapa banyak alat tulis yang terdapat dalam setiap bingkisan? Ingat ya, alat tulis. Berarti gabungan dari buku tulis plus ballpoint plus pensil. Ya, itu yang ditanyakan di soal ini. Ya, pastikan mereka paham. Berarti larinya kemana? Pasti ke EPB. Ya, jadi faktor persekutuan terbesarnya dari 60, 45, dan 30 itu adalah 15. Ya, kalau biasanya guru bisa pakai faktorisasi prima, boleh nanti kalau mau diajarin. Atau yang kedua biasanya ada yang lebih mudah itu dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, sampai ketemu bentuk yang paling sederhana. Biasanya begitu. Oke, jumlah buku tulis setiap bingkisan
ya, itu berarti adalah 60 kita bagi 15. Ketemunya 4. Ya. Kemudian jumlah ballpoint setiap bingkisan 45 bagi 15 karena PB-nya 15 tadi. 3. Dan yang terakhir, jumlah pensil setiap bingkisan itu adalah 30 dibagi 15, dapatnya buah. Jadi kalau gitu jumlah alat tulisnya adalah 4 tambah 3 tambah 2. Berarti jumlahnya adalah 9 buah. Jadi banyak alat tulis yang terdapat dalam setiap bingkisan itu adalah 9 buah. Karena dia membuat 15 buah paket. Ya. Masing-masing isinya adalah 9 alat tulis. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Abi mencatat beberapa sifat bangun datar segi 4 sebagai berikut. Ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jajar genjang. Jadi biasakan Bapak sekalian gambar dulu jajar genjangnya A B C D ya, kasih tanda ya. Jadi CD itu sama karena dia sejajar, ya kan? AD sama dengan BC karena dia sejajar. Sudut yang di hadapan A dengan C itu sama. D dengan B itu juga sama. Maka dari sini kita bisa lihat sesuaikan dengan poin 1 sampai poin 6 yang ada di situ. Yang ada yang mana? Yang pertama adalah dua pasang sisi sejajar sama panjang, ya kan? CD sama dengan AB. AD sama dengan BC, itu maksudnya. Kemudian yang kedua memiliki sepasang sudut tumpul dan sepasang sudut lancip, ya kan? Tumpulnya adalah D dan B, lancipnya adalah C dan A. Ya. Kemudian selanjutnya diagonal-diagonalnya tidak sama panjang. Jadi kalau ini ditarik A ke C, itu tidak sama panjang dengan B ke D. Ya. Kemudian yang terakhir diagonal-diagonalnya berpotongan tidak tegak lurus. Jadi kalau kamu tarik garis tadi, dia tidak akan tegak lurus. Ya. Oke. Jadi jawabannya mana yang ada? Yang nomor 1 coret, kemudian yang nomor 4 juga coret. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 5, dan 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Yuk lanjut Bapak-Ibu sekalian ke soal berikutnya. Nah ini memang agak sedikit susah ya soal kayak begini ya. Kalau punya punya apa? Punya bahan yang persis sama kayak gini enak ya. Jadi tunjukin aja ke siswa, ini loh Dek dari depan gitu ya. Maka gambarnya jadi seperti apa itu. Ya, tapi kalau nggak punya gambarnya, ya kita harus mengajak mereka untuk berimajinasi tadi. Membayangkan gambarnya seperti apa. Ya. Jadi kita punya gambarnya seperti itu ya, susunan kubusnya. Nah, dilihat dari sisi depan ini. Ya, jadi sisi depan ini. Jadi memang kelihatannya kan banyak nih ya. Ini kan kalau dari samping ya. Kalau dari sisi depan dia hanya berupa tampilan. Jadi nanti kelihatannya adalah yang paling belakang ini, Dik. Bapak Ibu sekalian, yang kelihatan ini adalah yang paling belakang, ya. Jadi kalau nerangin ke anak-anaknya gitu. Karena ini semua kan kelihatannya sama dengan yang paling bawah, yang atasnya juga yang sini, yang ini sini, yang atasnya sendiri yang satu, ya. Itu juga yang lainnya. Jadi kalau begitu jelas gambarnya itu akan menjadi seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Lebih bagus kalau Bapak sekalian punya model bentuknya. Ya, kalau ada model bentuknya, betul-betul dilihatkan kepada siswa, siswanya akan lebih paham. Tapi kalau tidak, ya kita harus mengajak mereka berimajinasi. Tapi itu sulitnya. Tidak semua siswa imajinasinya jalan ya, kadang. Oke, jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Ayah membuat pagar dengan menggabungkan 4 batang bambu. Masing-masing panjangnya 1 meter, 1,2 meter, 170 cm, dan 2,4 meter. Nah, di sini kita perlu ingatkan tentang konversi satuan panjang. Ya, kalau memang lupa, Bapak sekalian, saya biasanya kalau ingat rumus ini, itu adalah pakai metode asosiasi. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Nah, gitu ya. Jadi biasakan begitu. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Ya, kucing berarti kilometer. Hitam hektometer. Dalam dekameter. Mobil meter. Desi desimeter. Cantik cm sentimeter. Mondar-mandir mm milimeter. Ya, gitu cara ngingatnya. Nah, di sini perlu juga diingatkan kalau setiap kali turun satu tingkat itu kali 10, naik berarti dibagi 10. Nah, kalau kita bicara bilangan berkoma,
Kalau dikali, koma geser ke kanan, gitu kan? Kalau dibagi, komanya geser ke kiri, gitu ya. Nah, di sini jawabannya dalam meter. Berarti semuanya harus kita ubah ke meter ya, Dek, gitu. Jadi kalau saya punya 170 cm, itu artinya apa? Senti ada di mana? Di sini. Dia ke meter, berarti naik berapa? Naik 2. Berarti kalau naik 2, berarti Bisa dibagi dimakan. 100. Kalau dibagi 100, berarti artinya apa? Digeser 2 ke kiri. Sehingga kita akan dapat 1,7 meter. Oke, sudah ketemu ya. Terus yang kedua di situ. Ya, 3 desimeter. 3 desimeter tuh posisinya di sini. Jadikan meter, naik 1. Berarti dibagi 10. Artinya apa? Geser koma ke kiri 1. Karena nggak ada nolnya, ini berarti jadi 0,3. Nah, sekarang baru kita terjemahkan. Nah, di situ adik-adik sekalian, karena dia digabungkan, jadi kepotong 3 desimeter, berarti kalau ada 3, berarti ada 3 desimeter yang kehitung 2 kali. Sehingga yang harus kita lakukan di situ adalah kita kurangi. Ya, 3 kali 3 desimeternya tadi. Nah, terus panjang totalnya berapa? Karena yang ditanya total berarti ditambah dong. Ya kan? Karena di sini menggabungkan. Nah, ini saya lupa juga ditulis ya. Nanti Bapak sekalian di sini ya ditambahkan. Menggabungkan itu artinya ditambahkan. Ya, menggabungkan di situ artinya menambahkan. Jadi ditambah ya. Ditambahkan 1 tambah 1,2 ditambah 1,7 yang tadi sudah kita konversi ditambah 2,4 kita kurangi dengan 3 kalikan 0,3. Jadi yang di depan dapatnya 6,3 kita kurangi 0,9 ketemunya adalah 5,4 meter ya. Jadi jawabannya yang A gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tentang volume bangun. Jadi kita punya balok adik-adik sekalian, ukuran awalnya 12 kali 5 kali 5. Kemudian dipotong nih, ya. Dipotong, ya. Sebesar ukurannya adalah 4 kali 4 kali 4. Berarti bentuk yang dipotong ini bentuknya apa, Dek? Kubus, ya. Karena sisinya semuanya sama. Jadi kalau begitu volume kayunya sekarang ada berapa? Volume kayu sekarang adalah volume awalnya yang utuhnya ya kita kurangi dengan volume yang terbuang. Gitu kan? Volume utuhnya itu adalah rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 12, lebarnya 5, tingginya 5. Kemudian yang terbuang itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Sisi pertama 4, sisi kedua 4, sisi ketiganya juga sama 4. Oke, sekarang kita gantikan. Berarti nilainya menjadi 12 kali 5 kali 5 kita kurangi 4 kali 4 kali 4. 5 kali 5 berapa, Dek? 25. Nah, kalau sekalian ingin ngajarin mereka juga lebih cepat gitu ya dalam berhitung, melompat, patokannya 25 kali 4 itu 100. 125 kali 8 itu 1000. Ya, itu patokannya. Jadi kalau saya punya di sini 12 kali 25, 12-nya bagi 4 dulu, dapat 3. Nah, 4-nya kali 25 udah pasti 100, maka 3 kali 100, 300. Jadi 12 kali 25 itu adalah 300. 4 kali 4, 16. Kita kali 4 dapat 64. Jadi 300 kurangi 64 ketemunya 236. Dapatlah jawabannya yaitu yang D. Ya. Jadi gitu Bapak sekalian. Jadi kadang perlu kita ajari begitu. Patokannya apa, Dek? 25 kali 4, 100. 125 kali 8, 1000. Jadi kalau dia tanya misalkan di situ 12 kali 125. 12 bagi 8 dulu. Dapat 1. Sisanya 4. 4 kali 125 itu adalah 500. Ya, berarti kalau begitu 1500. Itu cara ngitungnya kalau mau cepat. Oke, kita lanjut Bapak sekalian ke soal berikutnya. Bu Husna itu memiliki madu 5 jeriken. Setiap jeriken berisi 3,5 liter madu. Madu tersebut dikemas ke dalam botol kecil berkapasitas 330 ml. Setiap botol diisi sebanyak 31 centiliter. Untuk memberi ruang pemuaian,
Bu Husna sudah menyiapkan beberapa botol sesuai kebutuhan. Berapa mililiter sisa madu yang tidak dikemas? Ya, sama dengan tadi ya. Kita buat dulu konversinya, ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Setiap turun ke bawah dia dikalikan 10, setiap naik ke atas dia dibagi 10. Karena ini sudah dalam liter semua. Oke? Jadi kita punya jerigen 5 buah, masing-masing 3,5 liter. Ini kita kalikan hasilnya 17,5 liter. Nah, karena di situ dia bilang dalam bentuk mililiter, jawabannya kita langsung ubah aja ke bentuk mililiter. Dari liter ke mililiter turun 3. Berarti kita kali 1000. Kalau kita kali 1000 ketemunya adalah 17.500 mililiter. Kemudian di sini ada botol ya. 3 diisi tadi adalah volume ya. Kita bicara volume. Diisinya cuma 31 centiliter dari kapasitas maksimalnya adalah 330 mililiter ya. Ini ada berapa jumlahnya? Nah, maka untuk mencari N itu adalah volume jerigen tadi totalnya 17.500 kita bagi dengan berapa? 31 kita ubah ke bentuk mililiter. Dari centiliter ke mililiter turun 1. Berarti kalau gitu dikali 10, makanya di sini dibagi 310. Jadi kalau kita bagi ketemunya 56. Sisanya 140 mililiter. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Jadi kalau mau cepat deh, ini dicoret 01, coret 01. Ya, jadi kita membaginya lebih mudah. Oke? Gitu, jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang berat, satuan berat ya. Kita buat tangganya juga kayak tadi ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, dekagram, desigram, sentigram dan miligram ya. Jadi setiap turun ke bawah kali 10, naik ke atas bagi 10 setiap satu anak tangga ya. Nah, sekarang kita punya beras ya. Jadi gabungannya ada beras cuma 4 kilogram. Di situ tidak ada keterangan, berarti cuma 1 ya. Kemudian ada gula pasir 2 kemasan 5 hektogram. Kemudian Indomie atau mie instan 5 bungkus. Masing-masing bungkus 90 gram. Ya. Sekarang kita konversikan dulu karena jawabannya di situ dalam gram ya. Di situ jawabannya dalam gram yang nomor 1. Jadi 4 kilogram itu adalah 4 kali 1000. Karena dia turun 3 ya. Hasilnya 4000 gram. Kemudian 5 hektogram. Biar jadi gram turunnya 2 tangga. Berarti kali 100. Ketemunya adalah 500 gram. Ya. Terus kita bisa hitung totalnya sekarang adalah 4000 gram. Karena cuma ada 1 beratnya. Kita tambah dengan 2. Tadi ya gulanya. 5 hektogramnya kita ganti 500. Berarti 2 kali 500. Ditambah yang terakhir adalah 5 kali 90. Nah, kalau dihitung nanti ketemunya adalah 5.450 gram. Ya, itu dia. Jadi jawabannya benar. Poin 2, satu kemasan gula pasir lebih ringan dibandingin seluruh mie instan. Satu gula pasir itu adalah 500 gram, sesuai dengan yang kita sudah hitung tadi. Berat semua kemasannya adalah 450 gram. Berarti berat kemasan gula pasir itu lebih berat daripada mie instan. Di sini dia bilang lebih ringan, berarti dia salah. Nggak usah kita centang. Terus yang terakhir di situ adalah berat semua kemasan mie instan itu adalah 450 gram. Karena ada 5 kali 90 kan. Dan itu ya lebih kecil daripada 500 gram. Atau sama dengan 0,5 kilogram. Berarti ini benar kan? Karena dia bilang kurang dari 0,5 kilogram. Ya, jadi jawaban nomor 3 benar. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang pengrajin batik di Pekalongan memiliki kain batik sepanjang 48 meter. Kain tersebut dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang 3/4 meter setiap potongnya. Banyak potongan kain yang dihasilkan adalah berapa? Jadi kita punya kain di sini ya. Awalnya adalah 48 meter ya. Kita bagi N ya, sehingga kemudian hasilnya tiap itu adalah 3/4 meter. Berarti kalau kita mau cari nilai N-nya itu tinggal 48-nya kita bagi dengan 3/4 ya.
Artinya apa? Kita kali dengan 4/3 karena dibagi dengan pecahan. 48 kita coret dengan 3, ya. Bagi 3 dapat 1, bagi 3 ini dapat 16. 16 kita kalikan 4, ketemunya adalah 64 buah. Jadi jawabannya adalah yang C, Bapak sekalian. Oke? Udah ya? Lanjut ke soal berikutnya. Dalam acara Grebek Sekaten, panitia menyiapkan 6 gunungan. Setiap gunungan dibagi menjadi 3/5 dari 40 warga. Oke? Nah, yang pertama kita cek dulu. Jumlah warga penerima satu gunungan adalah 24 orang. Benar nggak tuh? Ya, jadi 3/5. Jadi ngitung yang pertama tuh cukup 3/5 kali 40. Ya, 40 dengan 5 kita coret, bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 8. Maka 3 kali 8, 24 orang. Berarti ini benar ya. Jumlah seluruh warga penerima adalah 144. Karena ada 6 gunungan, berarti 24 tadi, ya, bagian tadi, tinggal kita kalikan dengan 6. Ketemunya adalah 144. Berarti ini juga benar. Yang ketiga, melibatkan perkalian dan pecahan. Berarti ini juga benar kan? Gitu. Dan yang terakhir, jumlah penerima seluruhnya 160. Salah, karena tadi kita udah hitung. Yaitu 144, bukan 160. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah A, B, dan C. Oke? Lanjut ke soal berikutnya, Bapak sekalian. Di desa wisata Dieng terdapat 15 homestay. Setiap homestay memiliki 2 kamar dan setiap kamar diisi 3 orang tamu. Yang ditanya di situ yang pertama adalah, betul nggak kapasitas maksimal tamu adalah 90 orang? Ya, jadi kalau kita ingin cari kapasitas maksimal, jumlah homestay-nya kita kalikan. Jadi ini masalah perkalian ya. Jadi kapasitas. Nah, ini juga nanti tolong dikenalkan ini. Kapasitas itu berarti nanti dikali artinya. Jadi kalau ketemu kata kapasitas itu artinya dikali, ya. Tapi dalam konteks ini adalah soal seperti ini ya. Nanti kalau di SMA itu kapasitas itu nanti larinya ke tanda pertidaksamaan. Kurang dari sama dengan, ya. Tapi kalau di SD, saya yakin ini pasti kapasitas yang dimaksud di sini adalah konsep perkalian, ya. Oke, jadi kita buat 15, kita kali 2, kita kali 3. Ketemunya adalah 90 orang. Ya, berarti ini benar ya. Terus jika tamunya 85 tidak ada kamar kosong. Nah, sekarang kita lihat. Satu kamar kan isinya 3 orang. Tamunya ada 85. Kapasitas maksimumnya 90. Berarti kalau begitu masih ada 5 yang bisa diisikan. 5 itu berarti yang 2-nya bisa melengkapi dari yang ada. Yang 3-nya itu kan bisa satu kamar. Berarti logikanya apa? Masih ada minimal satu kamar yang masih kosong. Jadi kalau dia bilang tidak ada kamar yang kosong, jelas salah. Ya. Terus yang ketiga, operasi hitung melibatkan perkalian bertingkat. Ini sudah benar. Perkaliannya kan bertingkat kan, tidak hanya satu tapi ada dua. 15 kali 2 kali 3 tadi. Ya. Jadi ketemunya adalah 90. Oke. Lanjut kalau begitu ke soal berikutnya. Upacara adat di Keraton Surakarta dimulai pukul 8.20. Upacara tersebut berlangsung 1 jam 45 menit. Lalu dilanjutkan istirahat 25 menit. Kemudian pertunjukan tari selama 50 menit. Upacara selesai pada pukul berapa? Oke, di sini kita data dulu. Upacara adat dimulai pada pukul 8.20. Kemudian berlangsungnya atau lamanya upacara itu adalah 1 jam. Dari 1 jam 45 menit, itu 1 jamnya kita keluarkan. Kemudian 45 menitnya kita jumlahkan dengan 25. Kita jumlahkan dengan 50 menit. Ketemunya adalah 120 menit. 120 menit itu adalah 2 jam. 1 jam tambah 2 jam ketemunya adalah 3 jam. Sehingga dari sini kita bisa katakan upacara selesainya adalah 8.20 ditambah 3 jam. Berarti dia selesai pada pukul 11:20. Ketemulah jawabannya yaitu yang C. Oke? Dah ya? Oke, lanjut ya Bapak sekalian. Yuk, pedagang jenang kudus itu menggunakan 3/4 kilogram gula setiap hari. Ia berjualan selama 8 hari, tapi pada hari ketiga dan hari ke-6, ia hanya menggunakan setengah kilogram gula. Pilihan benarnya lebih dari 1. Total gula yang digunakan adalah, berarti logikanya di situ dari 8 hari itu, 6 hari dia pakai 3/4 kilogram gula, dan 2 harinya
dia pakai setengah kilogram gula. Sehingga total gula yang digunakan itu adalah 3/4 kali 6 ditambah setengah kali 2. 3/4 dikali 6 itu kita bisa sederhanakan, kita bagi 2. 4-nya dapat 2, 6 bagi 2 dapat 3. 3 kali 3 ketemu 9, berarti penyebutnya adalah 9/2. Setengah kali 2 ketemunya adalah 2/2. Kita jumlahkan jadi 11/2. 11/2 itu adalah 5, 1/2 kilogram. Jadi poin A-nya benar. Dan total gula yang dimaksud di sini itu kan tadi adalah 11/2 kilogram. Kita buat persamaan senilainya. Jadi kalau persamaan senilai itu berarti dikali dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama. Dalam kasus ini karena angkanya lebih besar berarti dia dikali. Ya, patokannya di situ adalah penyebutnya saja. Ada 8 penyebutnya. Berarti 2 biar jadi 8 kita kali 4 penyebutnya, maka pembilangnya juga kita kali 4. Sehingga hasilnya adalah 44 dibagi 8 kilogram. Berarti yang B-nya benar. Total gula yang digunakan kurang dari 6 kilogram. Benar dong. Kenapa? Dari poin yang di atas. Kan 5,5 kilogram. Kurang dari 6 kan? Total gula yang digunakan adalah 6 kilogram. Ini jelas salah. Karena yang dipakai hanya 5,5 kilogram saja. Ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah A, B, dan C. Oke, good. Bagus. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam pameran budaya di kota Solo, seorang pengrajin membawa 24 meter kain lurik, sebanyak 5/8 bagian kain digunakan untuk membuat pakaian adat. Sisa kain dipotong sama panjang, masing-masing 3/4 meter. Pertanyaannya di situ adalah, ya, banyak potongan kain yang dihasilkan adalah berapa? Ya. Oke, jadi dari sini kita hitung dulu. Ini adalah kainnya 24 meter, ya. Kemudian 5/8-nya dipakai, ya. Jadi kita hitung dulu kain terpakainya. 5/8 kali 24 ketemunya 15 meter, Bapak sekalian. Kemudian N potongan, N-nya yang mau kita cari. Berarti mencari N potongan itu adalah 24 awalnya, kita kurangi 15 yang sudah terpakai, kita bagi 3/4. Kenapa? Karena masing-masing dia bilang 3/4. Tadi di soal sebelumnya juga begitu. Ya kan? Ya. Dipotong sama panjang. Berarti dia dibagi ya. Dibagi 3/4 artinya dikali 4/3. 3 dengan 9-nya kita coret dapat 3. 3 dikali 4 ketemunya adalah 12. Jadi banyak potongan kain dihasilkan adalah 12 potong. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam kirab budaya di Keraton Surakarta, perbandingan jumlah penari A, B, dan C itu adalah 2:3:5. Jumlah seluruh penari adalah 60 orang. Ya, jadi cara ngitungnya ini tinggal yang ditanya dibagi total perbandingan dikali jumlah totalnya. Rumusnya cuma itu aja ya. Oke, jadi 2/2 tambah 3 tambah 5 kali 10. Jadi ketemunya 12. Yang B itu nanti 18 ya. Nanti ini saya agak sedikit cepat ya Bapak sekalian karena waktu kita juga sudah hampir habis ya. Nanti coba Bapak sekalian pahami ya bagaimana cara menjelaskannya. Jadi cara kita menjelaskan itu akan mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi yang akan kita jelaskan ya. Oke, terus yang terakhir yang penari C itu adalah 5/10 kali 60 ya, yaitu 30 orang. Berarti ini benar. Selisih A dan C, jadi kita lihat A dan C 30 kurangi 12 harusnya ketemunya adalah 18 orang. Tapi dia bilang 20 orang, berarti ini salah. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Di desa wisata Karimun Jawa terdapat 18 perahu wisata. Setiap perahu memiliki 4 baris kursi dan setiap baris terdiri atas 3 kursi. Nah, ini tadi adalah perkalian ya. Kapasitasnya tadi, kapasitas kata kuncinya tadi. Berarti ini dikali ya. Sama dengan tadi cara mengalikannya. 18 kali 4 kali 3. Ketemunya 216. Wisatawannya 200 orang, semua kursi terisi penuh. Ya, satu baris dia bilang ada 3 kursi. Ya, tamunya ada 200 orang, maksimalnya 216. Berarti masih ada 16 kursi yang bisa diisikan. Dengan kata lain, minimal ada 15 baris kursi yang masih kosong. Karena satu baris kursi itu adalah isinya 3 orang. Nah, kelebihan satunya itu kan pasti punya yang satunya tadi. Yang berselisih 1. Ya. Jadi kalau begitu, minimal ada 15 baris kursi yang masih kosong. Berarti jawabannya salah.
Jika satu perahu tidak digunakan, kapasitas menjadi 204 orang. Jadi kalau satu perahu tidak dipakai, berarti satu perahu itu setara dengan 1 kali 4 kali 3, berarti 12 kursi. Jadi kalau totalnya ada 216, kita kurangi aja dengan 12. Jadi jangan dihitung satu-satu. Ya, kan kita udah pakai yang di atas. Jadi biasakan begitu Bapak sekalian. Nanti ketika menjelaskan ya, kita udah punyanya apa, itu dipakai. Ya, jangan dihitung dari awal lagi. 216 kita kurangi 12. Ketemunya adalah 204. Berarti ini benar. Oke? Lanjut ke soal berikutnya. Seorang pengrajin batik Pekalongan memiliki 30 meter kain batik. 3/5 bagian kain digunakan untuk membuat baju adat. Sisa kain dipotong sama panjang masing-masing 3/4 meter. Ini mirip dengan tadi ya. Banyak potongan kain sisa adalah berapa? Kita punya awalnya 30, terpakainya 3/5-nya berarti 18. Berarti banyaknya potongan yang kita ingin kita cari adalah 30 kurangi 18. Kita bagi 3/4. Sama dengan tadi ya hitungnya. Ya, berarti kalau begitu tinggal 30 kurang 18 dapatnya 12. Kita kali kebalikannya adalah 4/3. 12 bagi 3 ketemu 4. 4 kali 4 ketemunya adalah 16. Jadi kalau gitu banyak potongan kain sisa itu adalah 16. 16 potong ya. Ya, maksudnya di situ adalah 16 potong. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam satu sanggar batik Pekalongan, jumlah pengrajin pria dan wanita berbanding 2/3. Jumlah seluruh pengrajin adalah 50 orang. Ya, maka bagaimana cara kita ngitungnya? Jumlah pengrajin pria sama dengan tadi ya. Ini cuma 2, ini lebih mudah. Tinggal yang ditanya dibagi total dikali jumlah totalnya. Ya, jadi ketemunya 20 orang. Untuk yang wanita 30 orang, benar. Kemudian selisihnya adalah 30 kurang 20, ketemunya 10 orang, benar. Kemudian di situ jumlah pengrajin pria dan wanita sama banyak. Salah. Karena yang pria tadi situ dihitung adalah 20, yang wanitanya ada 30, tidak mungkin sama banyak, ya kan? Dia pasti berselisih 10, ya. Oke, lanjut kalau begitu sekarang ke soal berikutnya nih tentang EPB. Ada 48 kain motif A, 72 kain motif B. Pertanyaannya, banyak paket paling banyak yang dapat dibuat adalah apabila mereka disusun sama banyaknya. Berarti kita bicara di sini adalah FPB dari 48 dan 72. Jadi kita cari dulu faktorisasi primanya. Itu 48, ketemunya 2/4 kali 3. Kemudian 72 adalah 2/3 kali 3/2. Kemudian yang namanya FPB itu adalah yang sama-sama ada dan pangkatnya paling kecil. Ya, di situ yang paling kecil dari 2/3 dan 2/4 adalah 2/3. Di situ ada 3/1 dan 3/2 yang dipakai 3/1. 2/3 ketemu 8, kita kalikan 3, ketemunya adalah 24. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Lanjut ke soal berikutnya, ya, 60 anggota pria, 90 anggota wanita, 40% mengikuti pelatihan membatik. Jumlah seluruh anggota, ya tinggal jumlahkan aja, 60 tambah 90 ya. Jadi ketemunya adalah 150. Benar. Yang ikut pelatihan berarti 40% dari 150. 4 kali 15 ketemunya 60. Ya, jadi dapatnya adalah di situ 60. Kenapa cukup 4 kali 15, 0 dan 0 di belakangnya, coret dengan per 100-nya. Ya, gitu caranya kalau mau cepat. Ya, temunya 60 orang. Terakhir, perbandingan jumlah anggota pria dan wanita itu adalah berapa? Di situ prianya 60, wanitanya adalah 90. Kita sederhanakan, bagi 30 dapat 2, bagi 30 dapat 3, berarti 2/3. Jadi jawabannya adalah semua benar. Ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya, ini tentang diskon. Harga awal kain tersebut adalah 320. Harga kain setelah diskon adalah berapa? Jadi kalau kita mau ngitung ini dengan cepat Bapak Ibu sekalian, ya, karena diskonnya 25%, berarti yang dibayarkan itu adalah sisanya, yaitu 75%-nya. 75% itu artinya sama dengan 3/4-nya. Jadi kita ganti aja dengan 3/4. Kalikan 320.000. 320 kita bagi dengan 4, dapatnya 80.000. Kita kalikan 3, hasilnya adalah 240.000. Jadi harga yang harus dibayarkan adalah 240.000. Jadi jangan dihitung diskonnya. Karena kalau kita ngitung diskon nanti 2 kali prosesnya. Kalau mau cepat, langsung. Karena diskonnya 25%, berarti yang dibayarkan adalah sisanya 75%-nya. Gitu ya. Itu caranya. Lanjut kalau gitu ke soal berikutnya. Di sentra batik Pekalongan, mesin A beroperasi 15 menit, mesin B itu 20 menit, mesin C setiap 30 menit. Ya.
Jika ketiga mesin mulai beroperasi bersamaan, maka yang kembali beroperasi bersamaan setelah berapa menit. Jadi ini larinya ke KPK. Kalau tadi FPB, sekarang kita bicara KPK. Dari 15, 20, dan 30. Sama dengan tadi, cari dulu faktorisasi primanya. 15 adalah 3 kali 5. 20 itu adalah 2 pangkat 2 kali 5. Kemudian 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5. Kata kuncinya di sini untuk KPK yang dipakai adalah kalau sama-sama ada pangkat tertinggi, kalau tidak ada dia masuk jadi anggota. Di sini kita punya 2 pangkat 2 sama 2. Berarti yang dipakai 2 pangkat 2. Kemudian ada 3, ya. Yang satunya nggak ada 3, masuk. Yang satunya ada 5, 5, 5. Semuanya ada, berarti masuk. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Yaitu 4 dikali 15. 60. Jadi mereka akan beroperasi bersamaan untuk kedua kalinya. Itu pada saat 60 menit kemudian. Oke? Nah, itu Bapak sekalian yang bisa saya bahas untuk pertemuan pertama ini. Nanti kita masih ada satu pertemuan lagi untuk hari Rabu kalau tidak salah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua jalan kita, Bapak sekalian, untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik buat anak didik kita. Dan mari kita sama-sama niatkan apa yang kita lakukan ini sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dari saya terima kasih atas segala perhatiannya. Sukses buat Bapak Ibu sekalian. Ya, saya akhiri dengan mengucap hamdalah dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Tur nuwun, wabarakatuh. Bapak. Sama Ibu. Siang. Terima kasih Bapak. Terima Sama-sama. kasih atas Waalaikumsalam. meninggalkan room. Saya izin untuk dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada Bapak dan Ibu jika belum menyalakan kamera untuk bisa on cam. Nyalakan kamera bukan nih. Nyalakan buka. Mari Bapak Ibu bisa on cam sebentar. Mas Di sendiri. dokumennya ya, dari pertama. Berangkat kan. Kena muning kan klewek, muning audio. Selanjutnya mohon ditahan sebentar. 1, 2, 3. Mohon ditunggu sebentar karena slide-nya lumayan banyak ya Bapak Ibu. Oke, untuk slide selanjutnya. Mohon ditunggu sebentar. Baik, sudah selesai semua untuk sesi dokumentasinya karena tadi juga sudah ditutup oleh Bapak Danu. Mungkin cukup sekian dari saya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali ke sekolah. Silakan meninggalkan ruang. Hah? Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Absen, Terima kasih. Yo harusnya ya matur loh. Itu kan yo nyong sungkan protes asal ya, sungkan. Aku Aku tanggal 5 kayak Pak. Nah, Jumat itu ya aku ditolak.